مقاصدنا ذنبنا يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي بارك ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمسون غربا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita awali talim kita dengan membaca talaffudzul niyat. Selalu kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah kita, gerak diam kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat ridhonya dan ridha Rasulnya, serta kita memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat untuk menguatkan akidah Islamiyah kita, mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga iman Islam kita, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sebagai manusia hamba Allah tentunya ingin selalu diperlakukan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda Allah punya perhatian sama kita. Tentunya siapapun yang memperlakukan baik kepada kita, kita sangat senang. Apalagi yang memperlakukan baik itu adalah Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam hadis dijelaskan, idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahahum fid din. Apabila Allah menghendaki kebaikan dalam satu keluarga, faqahahum fid din. Allah akan memberikan pemahaman tentang agama. Pokoknya cerita agama senang banget. Yasinan senang, tahlilan senang, ngaji senang, ya, silaturahmi senang. Yang berkaitan dengan agama ini dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keluarga itu menjadi senang menjalankan agama, senang. Ya. Tidak ada perasaan bosan. Nggak ada bosan untuk baca sholawat, nggak ada bosan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada rasa bosan. Pokoknya yang menyangkut masalah agama dia senang. Ini tanda orang ini disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki kebaikan dari dirinya dan dari keluarganya. Yang kedua, wa waqara saghirahum kabirahum. Yang lebih muda menghormati yang tua. Senang kan kita sebagai orang tua, dia hormati sama yang lebih muda. Ini kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita ingin merasa diperlakukan oleh Allah, jadi anak-anak kita merasa hormat sama kita. Cucu-cucu kita nggak ada yang berani kurang ajar sama kita. Ya, itu tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sebab kalau anak kecil, anak kita, cucu kita udah berani kurang ajar sama kita, apapun yang kita miliki nggak ada indahnya. Anak kurang ajar, mantu kurang ajar, apalagi cucu kurang ajar. Ini nggak ada indahnya, walaupun kita punya segalanya. Tapi hidup akan terasa indah apabila yang muda, ya, anak, mantu, cucu hormat sama kita. Ini tanda kita diberikan keluarga yang baik. Ya. Yang ketiga, wa razaqahumur rifqa fi ma'isyatihim. Diberikan selalu yang cocok dalam kehidupan mereka. Punya teman yang cocok. Punya suami yang cocok. Punya istri yang cocok. Punya anak yang cocok. Nggak ada yang menentang. Ya, nggak ada bertikai. Ya, punya tetangga yang cocok. Indah rasanya. Apa saja dalam kehidupan ini diberikan kecocokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda Allah sayang sama kita. Sebab kalau satu rumah tangga nggak cocok, repot udah. Selalu terjadi benturan. Sama tetangga ribut melulu. Nggak cocok, nggak enak. Ya, walaupun kita punya segalanya. Jadi dikatakan wa razaqahumur rifqa fi ma'isyatihim. Dalam kehidupan mereka selalu diberikan kecocokan. Wal qasda fi nafaqatihim. Dalam menafkahkan hartanya, dia selalu diarahkan oleh Allah. Enggak membelajarkan sesuatu yang mubazir. Ya, enggak membelajarkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada tahun baru beli trompet, beli kembang api segala macam. Ini mubazir. Sesuatu yang dianggap mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Orang yang melakukan mubazir, pemborosan, kanu ikhwanas syayatin. Mereka itu adalah saudaranya setan. Ada orang kalau buat sedekah susah. Tapi buat beli kembang api,
Pada tahun baru cegar, kayaknya royal. Ada yang seperti itu. Ya. Nah, tapi kita kalau disayang sama Allah Subhanahu wa taala, wal qasda fi nafaqatihim, dan menafkahkan harta kita itu selalu terarah, ya. Enggak membeli sesuatu yang mubadzir. Wa basarahum uyubahum wa yatubu alaihi fa yatubu minha. Diperlihatkan aibnya. Sehingga kita bisa tahu aib kita sendiri, sehingga kita sadar. Kita bertobat, tidak mau mengulanginya lagi. Ya. Sebetulnya kita ini kan bukan baik, tapi ditutupi aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang perut kita aja penuh sama kotoran kok. Perut kita penuh sama kotoran, penuh sama najis. Ya. Anggota tubuh kita lalu ditutupi oleh Allah aibnya. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tutupi aib kami supaya gak kelihatan orang. Ya. Padahal kalau dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala aib kita banyak banget. Maka kita beruntung sama Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kesadaran sehingga kita mau bertobat kepadanya. Wa idza arada bihim ghaira dzalik tarakahum hamala. Kalau Allah tidak berkehendak kebaikan seperti itu, dibiarkan kita begitu aja, masa bodo amat. Ya. Mau bagaimana ke? Masa bodo amat, Allah nggak peduli sama kita. Jadi jangan sampai nggak peduli sama kita. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, ada magnet untuk ngaji, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ngajinya cuma sebentar, nggak apa-apa. Yang penting ada waktu kita manfaatkan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oh, yang menuntut itu saya sudah katakan, ya. Kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau mati dalam perjalanan untuk ilmu, matinya mati syahid. Ya. Itu Masya Allah. Ya. Udah gitu kalau kita dari rumah, itu malaikat lebarin sayapnya. Ya. Sayapnya dilebarin, kita menaungi setiap perjalanan kita sampai sini dan sampai pulang lagi hatta yarji'ah, itu dinaungi oleh malaikat sampai ikan-ikan yang ada di lautan memohon ampun bagi kita yang pada ngaji. Banyakin tuh, berapa banyak tuh ikan yang di lautan. Mereka yastaghfiruna, mereka beristighfar kepada Allah untuk mintakan ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Nah, kalau kita minta ampun kepada Allah berapa banyak? Paling banyak 70 kali. Paling banyak 100 kali kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ikan-ikan yang ada di lautan ikut mintakan ampun, mendoakan kita segala macam, Masya Allah, ya. Betapa besar keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Makanya alhamdulillah, ya, walaupun sering ngantol segala macam, tapi kita masih ingat untuk ngaji. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian kita tentang mumatsalatul lil hawaditsi. Ya, walaupun berulang-ulang harus kita tetap baca kitabnya. Au yahillu fi makanin au yataqayyadu bi zamanin. Ada 10 tentang mumatsalatul lil hawaditsi, antara lain Allah menempati satu tempat. Ya. Meyakini Allah menempati satu tempat, ini berarti mumatsalatul lil hawaditsi. Menyamakan Allah dengan makhluk. Allah ada di langit, Allah ada di aras, Allah ada di atas. Nah, ini berarti menempatkan Allah di satu tempat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Makhluk itu membutuhkan tempat, Allah tidak membutuhkan tempat. Ya. Au yataqayyadu bi zamanin, terikat dengan zaman. Kalau kita lahir tahun sekian, sekarang umur udah sekian, berarti lama-lama makin tua. Makin tua lama-lama makin peot. Makin peot lama-lama makin lemah. Ya. Itu makin mau nggak mau itu.
Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Yang dipanjangin umur biasanya begitu. Terkena penyakit pikun. Ya. Dikasih makan sama anak kita, membantu kita bilang belum dikasih makan. Padahal piringnya belum dipindahin. Kenapa? Pikun. Dipanjangin umur. Allah nggak pernah berubah dari awalnya, sudah nggak pernah berubah sampai akhir nanti nggak pernah berubah. Ya, Allah nggak pernah berubah tuh. Nggak ada keterikatan dengan zaman, dengan waktu. Nggak ada. Kalau kita lama-lama peot, mata lama-lama kabur, ya, rambut lama-lama luntur, gigi lama-lama gugur. Lama-lama ompong. Mau nggak mau itu. Harus terima. Yang udah tua kalau macam pantat lama-lama tepos. Ya mau kagak mau. Itulah. Termakan usia. Allah nggak termakan usia. Ya. Au yataqayyadu bizamanin. Bihaitsu takunu harakatul fulki muntabiqatan ya alaihi, ya, sama seperti bergeraknya planet yang bertumpuk. Jadi planet itu kan berlapis, bertumpuk-tumpuk, di mana ada segala macam itu, ya. Allah tidak seperti itu. Kalau kita beranggapan seperti itu berarti kita menyamakan Allah, ya, dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan makhluk namanya mumatsalatun lil hawadisi. Sementara yang kita pelajari adalah mukhalafatun lil hawadisi. Ya. Au yakirru alaihi jadidan al-lail wan nahar. Atau berputarnya sesuatu yang baru. Ya. Malam dan siang. Jadi bagi Allah nggak ada malam, nggak ada siang. Kalau kita siang terang, malam gelap. Bagi Allah nggak ada bedanya. Mau siang, mau malam nggak ada bedanya. Ya. Allah maha mengetahui, Allah maha melihat. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak terkena ngantuk apalagi tidur. Kalau Allah ngantuk, Allah tidur, maka hancurlah alam ini. Akan terjadi tabrakan, akan terjadi benturan-benturan. Kenapa? Allahnya tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak. Mau siang mau malam bagi Allah sama saja. Jadi kita mau ibadah siang, ibadah malam bagi Allah sama saja, enggak ada bedanya. Ya. Sama. Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya sebab bagi Allah tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Ya. Au tattasifu zatuhul aliyah bil hawadith, atau bersifat zatnya Allah yang maha tinggi dengan yang baru. Kal qudratil hadithah, seperti kemampuan makhluknya. Ya. Allah sekarang udah lemah. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Udah tua. Nggak ada. Sama saja. Kalau doa yang kencangan dikit, kenapa? Allahnya udah rada-rada budak umpamanya. Enggak begitu. Kalau kita bisa jadi, kalau termakan usia lama-lama budak. Ya. Suara udah jauh. Udah nggak bisa dengar seperti dulu. Kenapa? Termakan usia. Allah nggak termakan usia. Ya. Bersifat dengan sifat makhluk. Allah nggak ada. Bersifat dengan sifat makhluk. Wal iradatul hadithah, ada kemauan, keinginan yang baru, keinginan makhluk. Allah punya keinginan sendiri, kudrat iradat, Allah punya keinginan sendiri. Allah punya kekuasaan sendiri yang tidak bisa berubah, ya, dengan terikatnya waktu atau tempat. Bagi Allah sama saja. Kita berdoa rame-rame, orang sementara orang pada berisik, ada suara band, suara orkes, suara organ tunggal segala macam. Bagi Allah sama saja. Kalau ada orang ngomong, kemudian ada orang berisik, kita ngomelin. Kenapa? Jangan berisik, ada ngomong segala macam. Udah samar-samar kita.
Tapi Allah enggak. Walaupun di tengah-tengah hiruk pikuk dunia, gempa bumi, segala macam terjadi huru-hara, bagi Allah bisa mendengar. Ya, pendengarannya tidak berubah. Walaupun kita sendirian dalam keadaan sepi, atau dalam keadaan rame-rame, atau dalam kebisingan, tetap bagi Allah tidak ada perbedaannya. Ya, sebab Allah punya irada, punya kudrah yang tidak sama dengan makhluk. Wal harakah awis sukun, atau Allah bergerak. Nanti katakan Allah turun, turun itu bergerak. Ya, awis sukun diam. Gerak atau diam tidak ada bagi Allah, sebab itu sifatnya sifat makhluk. Wal bayat, putih. Ya, Allahnya putih atau Allahnya hitam, tidak. Allah tidak berwarna. Wal bayat awis sawad wa nahwi dzalika, dan yang seumpama itu, awit au tattasifu dzatuhu bissighar, atau Allah bersifat zatnya dengan hal yang kecil. Ya. Dalam tubuh manusia ada yang besar, ada yang kecil. Tapi karena Allah bukan tubuh, Allah bukan fisik, jadi nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Sebab Allah bukan fisik, Allah bukan jisim, Allah bukan jirim, Allah bukan arad. Jadi sifat-sifat makhluk tidak nempel pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Awil kibar, atau besar, bermakna katsirul ajza, banyak bagian-bagiannya. Ya. Kalau kita gemuk berarti banyak dagingnya. Kalau kurus berarti dagingnya sedikit. Allah tidak seperti itu. Allah tidak besar, Allah tidak kecil. Ya. Sebab itu sifatnya sifat makhluk. Au yattasifu bil a'rad, bil aghrad, bil afal, bil af'al wal ahkam. Atau Allah bersifat mempunyai gharat, ya, mempunyai satu hal yang enggak bagus, ya, enggak tepat, bil af'al wal ahkam, dalam masalah perbuatan atau hukum. Falaisa fi'luhu ka ijadi Zaidin li gharadin minal aghrad. Maka perbuatan Allah tidak seperti perbuatan Zaid dalam mencapai satu tujuan, ya. Jadi Allah mempunyai tujuan tidak untuk kepentingan dirinya, tapi semua adalah ditujukan untuk kepentingan kemaslahatan makhluknya, ya. Kita habis itu sekalian. Au maslahatun tab'athuhu ala dzalik, atau mempunyai maslahat yang muncul dari hal itu, ya, ala dzalikal fi'li, dalam perbuatan itu ada maslahatnya. Bagi Allah tidak ada pengaruh apapun, baik yang maslahat atau tidak maslahat, bagi Allah sama saja. Semua itu adalah untuk kepentingan makhluknya. Wala yunafi annahul hikmatu wa illa kana abathan. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa itu mempunyai hikmah. Kalau tidak mempunyai hikmah, karena abathan, maka berarti sia-sia. Ya. Jadi apapun yang Allah ciptakan di dunia ini mempunyai hikmah tersendiri, tidak ada yang sia-sia. Ya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah Allah menciptakan kita semua ini sia-sia? Ya, iseng-iseng. Enggak ada yang iseng-iseng. Allah mempunyai tujuan sendiri yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya, kalau Allah menciptakan, kenapa adanya kiamat? Ya, sudah diciptakan, kenapa terjadinya kiamat? Dibikin tapi terjadinya kiamat. Kiamat itu adalah merupakan awal hari abadi. Awal hari abadi itu harus ditandai dengan kiamat. Kiamat sughra maupun kiamat kubra. Kematian seseorang adalah
dalam rangka menuju kehidupan yang abadi. Kehidupan di dunia hanya sebatas ini. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ada batasnya, kayak ada batasnya. Jadi dalam tubuh manusia nggak ada sakit 100% atau sehat 100%, pasti. Ya, nggak ada. Mana kabarnya sehat. Tapi dalam suatu tubuh yang sehat pasti ada penyakit. Bagaimana? Dia sedang sakit. Pasti dalam tubuh yang sakit pasti ada tubuh yang sehat. Itu pasti terjadi. Ini dua sisi yang selalu berbeda. Makanya ketika kita merasakan sehat, kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita merasakan sakit, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam satu tubuh itu punya dua sisi. Mana yang kita rasakan? Begitu tak merasakan sakit, bersabar. Kalau kita merasakan sehat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bersyukur bukan dengan ucapan alhamdulillah, enggak. Kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi enggak ada sakit 100% enggak ada. Sehat 100% juga enggak ada. Susah 100% juga enggak ada. Pasti dalam kesusahan itu pasti ada kegembiraan yang kita punya. Buktinya kita masih bisa ketawa, masih bisa senyum. Berarti ada kebahagiaan yang kita punya. Cuman kadang-kadang kita melihatnya sesuatu hal yang negatif lebih besar daripada sesuatu yang positif. Sehingga kita jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di situ ada. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ada kesusahan pasti ada kemudahan. Pasti ada. Enggak semuanya kita dikasih penderitaan oleh Allah Subhanahu. Enggak. Itulah hidup di dunia namanya. Ya. Ketika sehat kita bersyukur. Ketika sakit kita bersabar. Ketika mendapatkan rezeki dari Allah kita bersyukur. Ketika rezeki kita disempitkan ya kita bersabar. Ya semua itu ada masanya. Ya, semua ada masanya. Yang penting kita tetap jangan sampai berubah pikiran kita daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa illa kana abathan. Kalau tidak, maka enggak ada hikmahnya, maka dikatakan sia-sia. Wa huwa mustahilun fi haqqihi ta'ala. Maka hal itu adalah merupakan mustahil pada haknya Allah Ta'ala. Wa laisa hukmuhu kaijabis shalah. Ya. Dan bukanlah hukumnya seperti wajibnya salat. Alainal gharadu minal aghrad. Ya. Ai maslahatun tab'athuhu ala dzalikal hikami kama marra fa kullu man fa kullu min hadhihi suwari al-'asri mustahilun fi haqqihi ta'ala. Jadi hikmah tidak seperti hikmahnya orang sholat. Hikmahnya orang sholat cuman kita sekedar tahu, lihat seperti apa hikmahnya orang sholat itu. Tapi hakikatnya kita nggak pernah tahu bahwa itu adalah merupakan hubungan baik antara makhluk dengan kholiknya. Ya, bukan sekedar apa yang kita lihat sholat itu gerakan-gerakannya seperti itu, tapi ada dialog antara makhluk dengan kholiknya. Ya. Jadi itulah tentang gambaran-gambaran yang 10 mustahil bagi Allah Ta'ala, sebab sama ketentuannya. Kalau kita meyakini demikian berarti tidak mukhalafatul lil hawaditsi, tetapi adalah mumatsalatun lil hawaditsi. Ya. Nah, kita ambil kesempatan kita karena Allah beda dengan makhluknya, maka kita ambil kesempatan bahwa apapun yang kita lakukan akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sifat mukhalafatul lil hawaditsnya. Kalau kita mengatakan tidak bakal dapat duit kalau nggak kerja, tapi bagi Allah kerja atau nggak kerja tidak jadi masalah. Yang penting rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal kita yakini. Ya, tetap kita berprinsip
bahwa optimis, banyak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap dari pekerjaan yang kita lakukan. Kita dagang, kita usaha, apapun itu merupakan syariat, tapi kita yakini bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada hari ini.